Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, dan ada satu kampung bernama Khaybar. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, "Mahada? Ada apa ini? Kenapa kalian tidak makan dan tidak minum?" Lalu mereka menjawab, "Hada yaumun salihun." Ini hari yang baik. Najallahu fihi Bani Israil. Pada hari ini Allah Ta'ala menyelamatkan Bani Israil. Wa gharraqa Fir'aun. Dan pada hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Fasamahu Musa syukran lillah. Lalu Nabi Musa alaihi salam melaksanakan puasa pada hari ini karena bersyukur kepada Allah sudah menyelamatkan Bani Israil dan menenggelamkan Fir'aun. Hari itu disebut dengan hari Ashura, diambil dari kata Ashara, artinya 10, tepat pada tanggal 10 Muharram. Dan insyaallah kita akan sampai pada tanggal 10 Muharram, jatuh pada hari Selasa. Tapi kita tidak melaksanakannya pada hari Selasa saja. Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Tidak boleh menyerupai Yahudi. Sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu. Yang paling afdal kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, melaksanakan puasa ini 3 hari. 1 hari sebelumnya, sehari sesudahnya. Maka kita laksanakan pada hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Ini yang paling afdal. Anda tidak mampu 3 hari, maka kita laksanakan 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10, hari Senin dan hari Selasa. Apa pelajaran dari riwayat ini? Yang pertama, bahwa kita diperintahkan mensyukuri nikmat Allah walaupun nikmat itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Kita tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam diperkirakan hidup lebih kurang 1500 tahun sebelum Masehi. Dan sekarang hari ini kita sudah jatuh pada 2016. Artinya apa? Peristiwa itu terjadi sudah lama, lebih kurang 3516 tahun yang lalu. Kenapa kita tetap berpuasa tahun ini, tahun lalu, tahun akan datang? Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi melaksanakannya dan sahabat melaksanakannya, bersyukur kepada Allah. Apa kata Nabi? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Kalian mengikuti Musa karena kalian satu suku dengan Musa, karena sesama Yahudi, sesama Bani Israel. Tapi aku melaksanakan ini karena aku adalah pelanjut syariat Nabi Musa alaihi salam. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap nabi-nabi itu kami berikan syariat dan minhaj, jalan, dan jalan yang menutup adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa selembar kertas, lalu Nabi bertanya, "Apa itu wahai Umar?" Umar menjawab, "Ini lembaran Taurat." Lalu Nabi menarik lembaran itu dan menjawabnya, "Wallahi demi Allah, lau kana Musa hayyan, seandainya Musa hidup hari ini, ma wasa'ahu illa an yattabi'ani, dia pasti mengikuti aku." Apa maknanya? Semua syariat yang datang sesudah Nabi Muhammad batil, batil. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam
sebuah jalan yang ditempuh oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, siapa yang mencari jalan lain selain jalan Islam, jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa yuqbal minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Lalu kenapa kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Karena mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan menahan makan, menahan minum, menahan nafsu syahwat, menahan telinga, menahan mata, menahan lidah dari yang haram. Itulah bentuk syukur kepada Allah. La in syakartum, kalau kau bersyukur, la azidannakum, maka akan bertambah. Wa la in kafartum, tapi kalau kau kufur, kau tidak bersyukur, inna adabi lasyadid, azabku amat sangat menyakitkan dan sangat keras. Bersyukur kepada Allah. Tapi ada saudara-saudara kita karena lanjut usia, bagi istri, anak perempuan kita, karena mereka berhalangan, mereka tidak bisa melaksanakan puasa, luputkah dari mereka pahala yang besar? Tidak. Mereka bisa mengisi hari-hari yang mulia itu dengan memperbanyak zikir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ayyul a'mal khairun, apa amal yang paling baik wahai Rasulullah? An tufariqad dunya wa lisanuka ratbun bi dzikrillah, kau mati meninggalkan dunia, lidah dalam keadaan basah berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi ditanya apa pahala balasan
ketulusannya, dan ada yang mati dalam kesombongan dan keangkuhannya. Mengingat Asyura, mengenal bagaimana orang-orang sombong, gagah perkasa ketika hidup, saleh yulabbihuna abna'ahum wa yastahiyuna nisa'ahum. Anak laki-laki dia sembelih hidup-hidup, anak perempuan dia biarkan hidup, karena bagi dia anak laki-laki itu ancaman, karena anak laki-laki akan menarik kehormatan dan kekuasaan, maka dia potong semua anak laki-laki. Hari ini kita melihat orang kalau sudah berkuasa, angkuh dan sombong, semua yang menjadi ancaman dihabisi, dia pantai, walaupun itu hanya sesosok bayi yang tak berdaya, dia mesti habisi itu semua. Lawan-lawan politik mesti dikesampingkan, karena akan menjadi ancaman yang akan merongrong, menarik singgasana kekuasaan, mencabut mahkota kerajaan. Semua harus dipantai dan dihabisi. Mental Firaun yang mendengarkan bisikan-bisikan tukang sihir, dalam mimpi dia melihat ada sesosok anak kecil yang menarik mahkota kerajaannya. Ketika dia bangun dan terjaga, ternyata penguasa yang zalim itu pengecut. Ada rasa takut yang luar biasa dalam hatinya. Dia kumpulkan semua tukang-tukang sihirnya. Hai para tukang sihir, apa pendapat kalian? Dari malam aku bermimpi ada anak bayi yang menarik mahkota kerajaanku. Sang tukang sihir yang memang dibayar untuk itu berkata, hai Tuan Raja, kekuasaanmu akan hancur oleh seorang anak kecil. Dia dengar bisikan setan itu. Sampai hari ini penguasa-penguasa yang zalim suka mendengar bisikan tukang sihir, dukun santet yang berbaju penasehat spiritual. Pekah telinga kita, buta mata kita sudah, saking banyaknya tontonan-tontonan orang-orang yang berbaju agama, memakai atribut-atribut ulama. Sebenarnya dia adalah al-juhala mutalabbisun bilibasil ulama, orang jahil, orang dungu, orang bodoh yang berbaju ulama, menggunakan agama menipu orang awam. Tapi umat ini juga tidak bisa dicerdaskan, karena memang sengaja dibodohkan. Pendidikan agama dicabut dari pendidikan agama, dihentikan di sekolah-sekolah. Orang yang paham agama dikerdilkan. Akhirnya umat ini menjadi jahil, yang mestinya tuntunan menjadi tontonan, yang mestinya tidak layak diperhatikan, justru itulah yang diperhatikan. Hari ini berapa waktu kita habis gara-gara ini semua. Kembali ke sejarah, mereka mati, binasa, hancur, semuanya tetap akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita bawa? Puasa-puasa sunat itu, anak-anak muda yang masih sehat, masih segar juga, mari laksanakan puasa sunat. Istri, anak kita tidak sanggup, mereka kita bawa membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Pekan-pekan ini, mulai malam ini, semua peserta para qari-qari'ah, hafiz-hafizah, menulis kaligrafi dari 12 kabupaten kota seprovinsi Riau mulai meramaikan musabaqah tilawatil Quran. Jangan biarkan ini hanya sekedar perlombaan semata, hanya sekedar pemberian sertifikat dan piala, tapi jadikan sebagai pelajaran bermakna. Akan tampil para qari-qari cilik, anak-anak kecil berusia 10 tahun, tapi dalam kepala mereka hafalan Quran 5 juz, 10 juz, 30 juz. Bawa anak kita, bawa cucu kita, perlihatkan, hai anakku, hai cucuku, aku ingin kau hafal Quran seperti mereka. Usiamu sama, kenapa dia bisa menghafal Al-Quran? Jadikan momentum musabaqah tilawatil Quran, bukan baru jadi tuan rumah. Jangan biarkan isi musabaqah itu hanya terdiri dari peserta, dewan juri, ofisial, hanya itu saja. Mari kita ambil iktibar pelajaran. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kita tahu kisah Nabi Musa dari mana? Dari Al-Quran. Kita tahu kisah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana? Dari Al-Quran. Dan bulan haram, bulan kuliah, berbanyak tidak membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Berapa lembar Quran yang sudah kita baca? Berapa website internet
setiap hari. Twitter, BBM, WhatsApp, Chrome, semuanya menjadi hampa tak bermakna, hanya sekedar butiran-butiran debu di atas tapak tangan, tidak dapat menolong di hadapan Allah. Mari membaca Al-Quran. Masih ada tersisa waktu usia umur dititipkan Allah Ta'ala sebelum roh keluar dari jasad. Baca Al-Quran, karena itu yang akan dapat memberikan pertolongan di saat anak tak bisa membantu. Hari ini habis waktu kita karena anak, mengantar anak, mengambil rapor anak, membesarkan anak. Kenapa korupsi? Karena ingin menyekolahkan anak. Kenapa makan duit halal? Kenapa makan riba? Kenapa bersentuhan dengan rentenir? Karena ingin menyelamatkan anak. Kata kita menyelamatkan anak, sebenarnya kita sedang menjerumuskan anak. Dapatkah anak-anak ini menolong kita? Kalau kita didik dengan pendidikan Islami, Qurani, maka insya Allah salah satu yang bisa menolong kita ketika amal terputus, idza matal insan, ketika manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tak putus, sedekah jariyah, membangun masjid, mewakafkan tanah. Tapi kita bukan orang kaya, kita susah. Apa yang bisa diwakafkan? Andai tidak mampu berwakaf, maka mengajar ilmu yang tafa'uli, ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu juga tidak seberapa. Ada wasiat besar, ada peninggalan besar yang bisa kita tinggalkan. Apa dia? Waladun salihun, anak yang soleh, mengkaji dengan Quran. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat